Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun Anda mendengarkan Mutiara Kebenaran, yaitu acara kita untuk membahas firman Tuhan hari ini, saya harap Anda siap untuk belajar firman Tuhan. Saya Dr. Silvan Esendel, Maranatha, kiranya Tuhan segera datang kembali. Dan kita saat ini akan membuka Alkitab kita, saudara yang kasih Tuhan, ke dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-18. Benar. 1 Tawarik pasal yang ke-18, saat ini kita akan membahas pasal ini karena pembahasan kita sudah sampai di titik ini, dan pasal ini akan berbicara mengenai berbagai peperangan dan kemenangan yang didapatkan oleh Daud. Memang di 1 dan 2 Tawarik fokus ada pada dinasti Daud, dimulai dari Raja Daud sendiri, raja yang luar biasa, yang di pasal 17 yang lalu baru saja kita membaca bagaimana Tuhan mendirikan suatu perjanjian dengan dia, yaitu perjanjian Daud bahwa tahtanya akan kekal sampai selama-lamanya. Dan karena adanya perjanjian inilah, makanya keturunan Daud dan kerajaan Daud itu pantas untuk dicatat dalam Alkitab. Pantas untuk diingat oleh orang Israel yang pulang dari pembuangan. Ingat bahwa 1 Tawarik ditulis setelah orang Israel pulang dari pembuangan, dan mereka perlu diingatkan tentang siapa mereka, apa warisan rohani yang mereka miliki. Ada begitu banyak raja dan pemimpin di dunia ini yang sudah datang dan pergi, dan kita tidak tahu apa-apa tentang mereka, sudah kasih Tuhan. Karena memang tidak penting. Namun, Raja Daud penting, bukan memang dia adalah orang yang hebat dan raja yang hebat. Namun dia penting bukan karena kehebatan pribadi dia, tapi karena Tuhan bekerja di dalam dirinya, karena Tuhan telah memilih dia untuk menjadi nenek moyang dari Sang Mesias. Dan semua orang perlu tahu tentang Sang Mesias, tentang Yesus Kristus itu. Itulah sebabnya mengapa Daud penting, mengapa keturunannya penting. Oke, nah mari kita lanjut lagi dalam pembahasan tentang Raja Daud. Dan di pasal 18 kita lihat di sini dari 1 Tawarik kita akan baca, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan perjanjian Daud, dan Engkau menyertai Daud. Karena itu menjadi teladan bagi kami bahwa sebagaimana Daud, demikian juga kami dapat menikmati kasih setiamu, menikmati kemenangan dari Engkau. Dan kami juga mengucap syukur untuk Yesus Kristus yang adalah anak Daud, yang datang melalui perjanjian Daud ini. Tuhan, kami ingin membahas berbagai hal di pasal 18 tentang peperangan dan kemenangan Daud. Kau kiranya celikkan mata rohani kami, ajar kami Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, coba kita lihat di sini 1 Tawarik pasal 18. Dan pasal tidak terlalu panjang, ada 17 ayat. Jadi kita mulai saja ayat yang pertama. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Oke, jadi peperangan melawan orang Filistin terus berlanjut. Dan orang Filistin adalah, boleh dibilang, musuh utama Israel sejak akhir dari masa hakim-hakim. Kalau di awal hakim-hakim, musuhnya itu antara lain ya seperti orang Moab, kemudian orang Kanaan, juga ada orang Midian dan lain sebagainya. Tapi menjelang ke makin belakangan, yaitu sekitar masanya Simpson, ya, kemudian masa Samuel juga, akhirnya musuh utama adalah orang Filistin. Sekali lagi kita pernah bahas di awal-awal, secara arkeologis, secara historis, kita mendapatkan bahwa orang-orang Filistin adalah yang pertama di wilayah Timur Tengah sana untuk memasukkan teknologi baru, yaitu teknologi besi ke dalam peralatan mereka. Dan kita bisa bayangkan ketika mereka punya senjata-senjata besi, mereka punya advantage, ya, mereka punya keuntungan untuk berhadapan dengan berbagai suku-suku lain di daerah sana. Dan ya, Filistin sudah menjadi momok. Bahkan di masa Saul pun, akhirnya musuh utama Saul adalah orang Filistin, saudara Tuhan. Namun sayang sekali tentunya bahwa Saul akhirnya, walaupun dia sempat menang, ya, sempat mendapat kemenangan, terutama melalui Daud.
melalui Daud, ya. Daud menjadi anak buahnya. Ingat, dia melawan Goliat, dia menang melawan Goliat, dia menghasilkan kemenangan besar terhadap orang Filistin, dan dia sangat efektif melawan orang Filistin. Namun Saul terdorong oleh kecemburuan, iri hati dalam dirinya, setan-setan dalam pikirannya, akhirnya malah memfokuskan pikiran dia kepada menyerang Daud, ya, kepada suatu perang saudara, boleh dibilang, pada suatu masalah internal, ya, sehingga akhirnya dia tidak lagi berfokus pada orang Filistin. Ya, sebagai hasil, Saul sendiri mati oleh karena orang Filistin. Ya, dan sebenarnya ketika Daud menjadi raja, dia sudah sempat berperang banyak melawan orang Filistin. Bahkan kita sudah baca itu di pasal yang ke-14. Masih ingat 1 Tawarik pasal 14? Di mana beberapa kali orang Filistin menyerang Daud. Namun Daud meminta pertolongan Tuhan, ya, dan mengalahkan mereka. Pertama di tempat namanya Baal Perasim. Kalau kita masih ingat 1 Tawarik 14 ayat yang ke-11, ya, di mana orang Filistin membawa ilah-ilah mereka, namun dikalahkan dan mereka terpaksa meninggalkan, ya, patung-patung mereka, dan Daud membakar patung-patung itu. Ya, lalu kali kedua lagi, di mana mereka maju lagi ke lembah di sana, lalu Tuhan suruh Daud memutar dan menyerang dari arah jurusan pohon-pohon kertau. Ya, jadi sebenarnya peperangan melawan Filistin sudah lumayan dahsyat, ya, sejak awal Daud menjadi raja. Namun kebanyakan pada waktu itu, sementara Daud masih mengokohkan kerajaannya, masih mengokohkan tahtanya, kebanyakan itu adalah Filistin yang maju menyerang wilayah Israel, ya. Jadi Israel waktu itu berperang secara defensif, mereka mempertahankan wilayah mereka. Tetapi masuk ke pasal 18 di sini, ini sesuatu yang baru, di mana kali ini bukan Daud yang bertahan, ya, bukan orang Filistin yang maju menyerang ke wilayah Israel lalu Daud bertahan. Tidak, ini berbeda. Kali ini Daud melakukan ofensif, ya. Daud melakukan penyerangan, dia maju ke wilayah Filistin, dia menyerang kota-kota mereka. Nah, salah satu kota yang disebut di sini adalah Gat. Nah, kita pernah ingat bahwa Filistin itu ada 5 kota utama. Gat adalah salah satunya, ya. Kemudian ada lain lagi seperti Ekron, kemudian ada yang lain-lain lagi, ya. Dan mereka ini adalah kota-kota utama mereka. Dan Daud maju menyerang merebut Gat. Nah, Gat ini juga menarik karena Gat adalah tempat kelahiran musuh bebuyutan Daud, ya. Mungkin kalau disebut bebuyutan agak kurang ini. Maksudnya musuh Daud yang paling terkenal yaitu Goliat. Ya, Goliat itu berasal dari Gat, saudara kasih Tuhan. Jadi Goliat orang Gat, dan rupanya Gat akhirnya direbut di sini di tangan orang Filistin, ya. Dan ini adalah suatu ofensif. Jadi terbalik sekarang. Dulu Filistin yang terus merangsek masuk ke wilayah Israel, dan karena Daud menjadi semakin kuat, Daud menjadi semakin diberkati oleh Tuhan, maka sekarang Israel punya kekuatan bukan saja mempertahankan wilayahnya, tapi sekarang untuk mengambil wilayah dari Filistin. Dan ini adalah sesuatu yang pantas dilakukan, karena memang wilayah Filistin itu termasuk ke wilayah yang Tuhan sudah berikan pada orang Israel, ya. Ingat, seluruh tanah Kanaan telah diberikan pada orang Israel. Dan wilayah-wilayah yang disebut di sini, seperti Gad dan lain sebagainya, itu sudah dibagi-bagi oleh Yosua sebenarnya. Jadi itu adalah milik orang Israel, ya. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka, karena mereka meninggalkan Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan bangsa-bangsa lain untuk menduduki mereka. Nah, secara rohani ini juga bagi saya suatu ilustrasi yang sangat bagus sekali, ya. Dimana kita justru harus berperang. Selalu kita ada dalam peperangan rohani, sudah kasih Tuhan. Namun kemajuan Kristiani kita akan terlihat, ya. Kalau di awal-awal setelah kita diselamatkan, sering kita bertarung secara defensif. Iblis akan mencoba untuk merebut wilayah dalam diri kita. Iblis akan mencoba untuk merebut poin-poin di dalam diri kita. Ya, ini adalah serangan di mana iblis menyerang kita dengan dosa. Menyerang kita, dia ingin merebut kekudusan kita. Nah, ini seperti orang Filistin masuk menyerang ke wilayah Israel, ya. Dan coba kita pikirkan, saudara Tuhan, ketika iblis
berhasil menanamkan iri hati dalam diri kita. Wah, ini jadi memporak-porandakan diri kita. Ya. Iblis berhasil memasukkan kesombongan. Iblis berhasil memasukkan hawa nafsu, ya, sehingga kita berzinah dan lain sebagainya. Iblis memasukkan ke dalam diri kita ketamakan sehingga kita mencuri dan lain sebagainya. Oh, jadi diri kita yang porak-poranda. Nah, kita pada waktu itu harus bertarung untuk mempertahankan wilayah kita. Kita mengusir segala pengaruh buruk, ya. Kita menghancurkan serangan-serangan ini. Kita mematikan perbuatan daging dan lain sebagainya. Ini adalah kita mempertahankan wilayah kita, saudara. Namun, jangan stop sampai di sana. Kalau kita sudah berhasil, sudah kasih Tuhan, maka kita harus maju kepada ofensif. Kita mulai mengambil wilayah iblis, sudah kasih Tuhan. Kita beritakan Injil, kita bersaksi. Kita datang kepada orang-orang yang ada di bawah kendali iblis karena mereka belum percaya kepada Tuhan. Dan kita liberasi mereka, kita merdekakan mereka, kita rebut mereka bagi Tuhan. Wow, saudara kasih Tuhan. Jadi kita bukan hanya perlu bertarung secara defensif, ya, mempertahankan kekudusan, mempertahankan separasi dan lain sebagainya. Namun kita harus ofensif juga. Kita harus maju dan merebut. Ya, kita harus mengambil orang-orang dari wilayah iblis. Ini yang Tuhan inginkan. Oke, balik lagi ke dalam 1 Tawarik pasal yang ke-18. Sesudah orang Filistin, kita lihat apa lagi yang terjadi berikutnya. Oke, sebelum masuk ke berikutnya, sedikit lagi mengenai Filistin tadi, ya, bahwa dia merebut orang-orang dari Gad. Ini cukup menarik. Karena kalau kita buka di dalam, coba saya cari dulu sini, ya, 2 Samuel. Ya, 2 Samuel pasal 15, coba kita lihat di sini. Ayat yang ke-18, ya. Bahwa ternyata kita dapatkan ini 2 Samuel 15 adalah ketika Daud lari dari Absalom, ya, dan pasukan-pasukan dia yang paling setia kepadanya ikut menyertai Daud pada waktu itu. Ya, dan di pasal 15 ayat 18 dari 2 Samuel dikatakan juga bahwa di antara prajurit-prajurit Daud yang paling setia ada satu rombongan yang dari Gad. Dikatakan juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya, yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Wow, sudah kasih Tuhan. Jadi sejak dari Gad, ya, mereka mengikuti Daud. Maksudnya sejak dari Gad apa? Bisa jadi kemungkinan besar mengacu ke ketika Daud mengalahkan Gad. Ya, ketika Daud mengalahkan Gad, rupanya ada orang-orang di sana. Ya, mungkin bukan orang Filistin semua. Ya, mungkin adalah orang-orang yang dikalahkan Filistin mungkin, ya, yang diperbudak oleh orang Filistin, yang ketika Gad dikalahkan oleh Daud dan dia mengalahkan orang Filistin, mereka melihat Daud sebagai orang yang memerdekakan mereka, dan mereka tadinya mengabdi pada Filistin, akhirnya sekarang mereka mengabdi kepada Daud. Ya, dan ini adalah salah satu contoh lagi bagaimana Daud mengambil, ya, wilayah musuh di sini, dan bukan hanya itu, tapi mengambil orang-orang yang tadinya dipakai oleh musuh untuk menjadi setia kepada dia. Oke, lanjut lagi di ayat yang kedua, balik ke 1 Tawarik 18 ini, ya, 1 Tawarik 18 ayat 2. Dan Daud memukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Oke, Moab adalah tentu salah satu suku bangsa lainnya di sekitar sana yang berbatasan dengan Israel, bahkan dia ada di sebelah timur Sungai Yordan. Ya, dan Daud mengalahkan mereka, sudah kasih Tuhan. Bahwa Daud mengalahkan mereka ini cukup menarik, ya, karena sebenarnya Daud punya hubungan yang sebenarnya tidak terlalu buruk dengan Moab di sini. Kita jadi masih ingat bahwa nenek moyang Daud adalah salah satunya orang Moab, yaitu siapa, saudara? Masih ingat? Yaitu Ruth. Ya, Ruth adalah perempuan Moab tadinya, dan dia menikah dengan Mahlon. Ya, lalu Mahlon mati, anaknya si Elimelek di situ, dan dia mati. Ya, akhirnya Ruth jadi menikah dengan Boas, dan itu menjadi nenek moyangnya Daud, sudah kasih Tuhan. Ya, dan mereka melahirkan Obed melahirkan Isai melahirkan Daud. Jadi Ruth itu adalah nenek
ya nenek buyut dari Daud, orang Moab. Jadi Daud punya hubungan dengan Moab. Lebih lanjut lagi, coba kita buka 1 Samuel pasal 22. Ini lebih dekat lagi hubungannya, ya. Kalau nenek buyut kan, ya mungkin Daud sendiri nggak pernah ketemu dengan Ruth, saudara. Ya, karena ingat, Daud adalah anak ke-8 ya. Jadi dia sepertinya tidak, dia bapaknya saja sudah tua mungkin waktu melahirkan Daud. Dan kita tidak tahu apakah Daud pernah bertemu dengan kakeknya Obed, tapi sangat diragukan bahwa dia pernah bertemu dengan Ruth. Namun di 1 Samuel pasal 22, waktu Daud sedang lari ke sana kemari, dia sempat menitipkan orang tuanya kepada Raja Moab. Kita baca di ayat 3 dan ayat 4. 1 Samuel 22. Dari sana Daud pergi ke Mizpa di Moab dan berkata kepada Raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada Raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Oke, jadi Daud sempat menitipkan orang tuanya kepada Raja Moab. Ya, jadi sepertinya dia punya hubungan yang cukup baik dengan Raja Moab. Jadi cukup menarik dan cukup mengejutkan bahwa di sini kita melihat terjadi peperangan antara Daud dengan Moab. Tetapi ada banyak hal yang bisa terjadi di sini. Satu, bahwa tentu orang tua Daud sudah tidak lagi bersama dengan Raja Moab, ya, bahwa ketika Daud menjadi raja, tentunya mereka sudah dikembalikan kepada dia, dan bisa jadi orang tuanya juga sudah meninggal pada titik ini. Sekali lagi ingat bahwa Daud adalah anak paling kecil, jadi orang tuanya sudah cukup lanjut usia ketika dia lahir, dan bisa juga Raja Moab yang sekarang sudah beda dengan Raja Moab yang lalu, dan ada perubahan policy, perubahan sikap ya antara Daud dengan Moab dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi. Ya, kalau kita lihat di Amerika saja contohnya, ketika pergantian presiden antara Republik dengan Demokrat bisa langsung berubah semua kebijakannya. Ya. Yang tadinya misalnya bersahabat dengan Iran, kita masih ingat ya, Presiden Barack Obama lumayan bersahabat dengan Iran. Mereka sempat bahkan kirim uang ke Iran dan lain sebagainya. Lalu akhirnya diganti dengan Donald Trump, ya, menjadi antagonis misalnya. Jadi kita tidak tahu ada perubahan politik apa di sini. Dan akhirnya Moab menjadi bermusuhan dengan Israel, dan akhirnya Daud memukul kalah mereka. Ya, dan ingat bahwa wilayah Moab juga memang wilayah yang telah Tuhan berikan pada orang Israel. Nah, karena mereka adanya di sebelah timur Sungai Yordan, maka Daud tidak bermaksud untuk mengusir mereka semua, tapi harus mempersembahkan upeti, katanya. Mempersembahkan upeti, ya. Oke, kita lanjut lagi sekarang di ayat selanjutnya, ayat 3 dan 4 di sini ya. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Zoba dekat Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Ya. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu, Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Oke, musuh selanjutnya yang disebutkan di sini adalah seorang raja namanya Hadadezer. Dia disebut sebagai Raja Zoba. Zoba ini adalah suatu kota besar, ya. Jadi ini masih termasuk perserikatan Aram sebenarnya, ya. Jadi nanti kita melihat ada Aram juga. Aram adalah Syria sebenarnya, sama ya, Aram, Syria, dan mereka ini ada di sebelah utara Israel. Mereka ada di utara Israel, dan ada 2 kota besar, ya, yaitu Damsyik yang sampai saat ini masih menjadi, ya, Damaskus atau Damsyik masih menjadi ibu kota Syria sampai hari ini bahkan. Ya. Tapi ada kota besar lain lagi yaitu Zoba. Jadi
Pada waktu itu seringkali kerajaan itu masih kecil-kecil ya, masih merupakan federasi dari kerajaan-kerajaan kecil. Ya, kadang-kadang mereka pecah, kadang-kadang mereka gabung lagi. Ya. Israel saja begitu kan? Ada masa di mana Israel bersatu penuh, Saul, Daud, Salomo. Ada masa di mana Israel terbagi dua, ya kerajaan utara, kerajaan selatan. Nah, kerajaan Aram atau Syria juga begitu, di mana kadang-kadang mereka bersatu kalau rajanya lagi kuat, ya. Tapi kadang-kadang mereka terpecah, ya. Dan rupanya di masa Daud mereka terpecah dua. Ya. Jadi ada kerajaan Syria yang versi Zoba dipegang oleh Hadadezer, gitu kan. Kemudian ada kerajaan Syria yang berpusat di Damsyik di sini. Dan rupanya yang Hadadezer ini dia berperang dengan Daud di sini, ya, dan dia mengerahkan pasukan yang cukup banyak di sini ya. 1.000 kereta, wow, ya. 7.000 orang pasukan berkuda, ini kavalri, ya, sesuatu yang orang Israel tidak begitu banyak miliki ya. 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Nah, pasukan Daud lebih banyak lagi dari ini sebenarnya. Tetapi mungkin Hadadezer berpikir dia punya senjata rahasia yang tidak dimiliki orang Israel, yaitu kereta dan pasukan berkudanya. Sekali lagi, orang Israel dari dulu tidak banyak berfokus pada pasukan berkuda, melainkan pasukan berjalan kaki. Mengapa demikian? Karena tentara Israel dari dulu itu hanya sedikit yang tentara profesional. Ya, jadi ini salah satu berkat Tuhan kepada mereka. Ya, kenapa? Karena tentara profesional itu kan nggak mengerjakan ladang, jadi sebenarnya tidak produktif ya dalam pengertian itu. Um, tentara nasional itu tentara nasional itu sesuatu yang digaji hanya untuk berperang saja sebenarnya. Ya, dan sebenarnya mereka tidak produktif dalam hal-hal lain gitu ya. Nah, sehingga tentara nasional itu ya mengurangi kemakmuran negeri sebenarnya. Tetapi diperlukan kalau negara modern ya diperlukan tentara. Jadi didukung oleh pajak dan lain sebagainya ya. Sebenarnya Tuhan berjanji pada orang Israel bahwa kalau mereka taat sama Tuhan, mereka tidak perlu ya pasukan nasional yang terlalu banyak gitu. Ya, tetapi ketika ada musuh datang, ya tinggal semua laki-lakinya maju berperang. Jadi um, Israel dulu itu lebih banyak ke arah kayak milisia, suatu pasukan cadangan gitu yang siap sedia, yaitu penduduknya. Gitu. Penduduknya siap sedia, pokoknya semua yang 20 tahun ke atas siap. Ya, pokoknya kalau ada peperangan mereka maju gitu. Jadi rakyatnya langsung maju. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Nah, ini berbeda dengan bangsa-bangsa lain di mana mereka mempertahankan ya pasukan nasional yang banyak gitu. Tapi tentunya ya berarti mereka harus seringkali mereka harus menindas rakyatnya untuk cukup banyak uang supaya bisa mempertahankan pasukan yang banyak itu. Ya, dan mereka punya pasukan kavalri, ya pasukan berkuda, pasukan berkereta dan sebagainya. Ya, namun semua ini dikalahkan oleh Daud. Ya, mereka kalah dari Daud. Ya, dan akhirnya Daud merangsek ke utara. Sekali lagi ini sudah mulai mengambil wilayah musuh. Ini bukan lagi peperangan yang defensif, ya, tetapi maju ke wilayah musuh sampai ke sungai Efrat katanya. Dan ini cocok dengan janji Tuhan bahwa Israel akan diberikan tanah sampai ke sungai Efrat. Kita baca lagi ke dalam Kejadian. Coba kita buka ya. Kejadian pasalnya yang ke-15. Ya, Kejadian 15 saya bacakan dari ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat katanya di situ ya. Ya, jadi perbatasan Israel Tuhan berikan sampai kepada sungai Efrat. Dan barulah di masa Daud ini mulai sampai ke sana walaupun belum sepenuhnya juga ya, karena ketika Daud mengalahkan Hadadezer sampai sungai Efrat, mereka belum sampai kepada tahap mengusir mereka dan orang Israel sampai tinggal di sana. Tidak, mereka sampai menundukkan saja, menundukkan sehingga wilayah-wilayah itu tunduk kepada Daud dan memberikan upeti kepada Daud gitu. Nah, nanti sampai dengan pemerintahan Salomo ini akan makin kuat lagi ya. Ya, dan tentunya janji ya, bahwa semua wilayah sampai sungai Efrat akan menjadi milik Israel baru akan digenapi, dan itu pun sampai selama-lamanya ya, baru akan digenapi pada masa kerajaan 1000 tahun tentunya. Oke, balik lagi ke dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-18.
Nah, ketika orang Hadadezer di sini kalah, ya mereka meninggalkan ya kuda-kuda mereka dan lain sebagainya. Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda itu. Jadi tendon mereka ya ada yang sehingga di ini dipotong ya sehingga kuda-kuda itu secara fungsional menjadi agak cacat begitu. Tidak bisa lagi berlari dengan kencang. Ya, mereka terpincang-pincang dan lain sebagainya. Ya. Dan mungkin dari perspektif modern ini tampak sebagai sesuatu yang cukup kejam untuk dilakukan ya kepada binatang-binatang ini. Tetapi ini adalah ingat bahwa kuda pada itu bukan pet ya, bukan binatang peliharaan. Kuda adalah instrumen perang. Ya, ya kuda adalah boleh dianggap seperti tank, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi ini adalah pengontrolan terhadap senjata ya. Dan apa yang mau dilakukan? Apakah kuda-kuda ini antara lain mau dimatikan saja, gitu, mau dibunuh saja? Karena kalau dibiarkan, maka kuda-kuda ini akan diambil kembali oleh musuh. Gitu. Sedangkan Daud tidak mau dan tidak bisa waktu itu untuk dia tidak mau punya kavalri sebanyak ini. Ya, memang Daud akhirnya mengambil katanya 100 ekor kuda. Ya, jadi ya mungkin Daud bilang oke kita perlu kuda-kuda sebagian sedikit ya pasukan kavalri mungkin sebagai scout ya, sebagai pemandu jalan, sebagai macam-macam lagi yang lain. Tapi Daud tidak mau punya kavalri sebanyak 20.000 kuda begitu. Dia tidak mau dan ini sangat bijaksana sekali. Ya, Daud menjalankan prinsip bahwa dia tidak mau mengandalkan kuda, dia tidak mau mengandalkan kereta, dia mau mengandalkan Tuhan sekali lagi. Dan kembali tadi saya bilang ya ini salah satu ciri khas orang Israel pada masa mereka taat sama Tuhan adalah bahwa mereka tidak memerlukan standing army istilahnya atau suatu pasukan ya tentara profesional yang hanya digaji untuk berperang gitu. Mereka tidak perlu tentara yang sebanyak itu untuk dalam kapasitas seperti itu. Mereka boleh bergantung kepada sistem milisia, sistem pasukan cadangan boleh dibilang bahwa semua penduduk Israel adalah pasukan cadangan. Pasukan cadangan berarti mereka ya sehari-hari mereka bekerja biasa. Ya, hanya kalau ada musuh atau diperlukan sesuatu peperangan baru mereka maju begitu. Ya sehingga mereka tetap produktif dalam hal-hal lain. Ya jadi ya itu yang kita lihat dan Tuhan berjanji akan memberkati mereka ketika ada peperangan ya. Maka mereka bisa menang ya karena mereka mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan kuda dan kereta. Ya. Jadi Daud ambil 100 ekor kuda, ya sisanya yang lain mau diapakan? Kalau dibalikin ke musuh ya nggak mungkin, nanti mereka bisa serang lagi gitu ya. Dipelihara oleh Daud juga dia tidak mau. Ya akhirnya kuda-kuda ini daripada dibunuh, ya lebih baik dipotong urat ketingnya sehingga tidak bisa lagi, ya tidak bisa lagi menjadi senjata yang efektif di sini. Oke. Nah, lalu kita baca lagi bahwa di ayatnya yang kelima, lalu perserikatan Aram yang lain, tadi kita bilang bahwa Aram waktu itu ada dua kota besar ya, Damsyik dan Zoba. Jadi ketika yang Zoba punya kalah, maka yang dari Damsyik menolong. Ya, mereka mengirim juga pasukan yang dikalahkan juga oleh Daud. Menewaskan katanya 22.000 orang. Ya. Dan akhirnya sebelah utara Israel. Jadi kalau Filistin itu banyak di sebelah barat Israel, ya sampai ke Gaza dan lain sebagainya. Ya. Moab di sebelah timur Israel. Ya. Kemudian apa? Ya maka Syria, Aram ada sebelah utara Israel. Jadi Anda bisa melihat ya peperangan-peperangan ini sebelah timur, barat, utara. Nah kalau ke sebelah selatan itu tidak terlalu banyak. Sebelah selatan memang Yehuda itu ada yang sebelah selatan. Dan ke selatan lagi nanti sudah Arab dan Mesir. Ya, jadi untuk di masa Daud belum ada pertempuran ke arah sana. Ya, lebih ke barat, ya, daerah Filistin, ya sampai ke laut nanti Mediterania. Ya, sebelah timur ada Moab, ada Amon. Ya, nanti kita akan lihat Amon di pasal 19 terutama Amon ya. Jadi ada Moab, ada Amon di sebelah timur, kemudian ke utara nanti ada Aram, ya, Zoba, Damsyik dan sebagainya. Oke. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud di sini dan dia menaruh pasukan pendudukan ya di Damsyik di sana dan mereka harus memberikan upeti ya. Dan
ada satu kalimat di ayat 6 yang penting sekali. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Ya, Tuhan adalah kuncinya. Tuhan adalah kunci bagi Daud. Kunci bagi Saul waktu dia menang adalah karena Tuhan beserta dengan dia. Ketika dia mulai kalah adalah ketika Tuhan meninggalkan dia. Ya. Dan Daud menang karena Tuhan menyertai dia. Dan ya, ini adalah apa yang terjadi pada diri kita juga, saudara. Hari ini mungkin kita berkata, menarik sekali ya, ini Daud berperang sana, perang sini. Tapi saya bukan prajurit hari ini. Saya bukan seorang jenderal di TNI atau laksamana di Angkatan Laut atau apa. Saya bukan, saya orang biasa. Saya jauh dari senjata dan lain sebagainya. Benar. Tetapi kita bisa menerapkan semua ini dalam peperangan-peperangan rohani, ya, dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi. Anda tahu bahwa dalam hidup ini kita semua akan menghadapi peperangan. Mungkin bukan peperangan fisik maksudnya, bukan perang dalam pengertian tembak-tembakan, tapi peperangan apa? Peperangan melawan dosa, peperangan melawan berbagai hal di dunia ini, saudara. Perjuangan-perjuangan kita, ya. Bagaimana kita berperang melawan kemalasan kita, ya. Kita berjuang untuk dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan, ya, di dalam kita mengarungi dunia ini ada begitu banyak tantangan, ya. Baik itu tantangan natural, tantangan dosa dan lain sebagainya. Kita semua dalam peperangan. Dan kita mau menang, saudara kasih Tuhan. Dan kuncinya kembali adalah Tuhan. Apakah Tuhan memberikan kemenangan kepada kita? Dan kuncinya adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Ini yang paling penting sekali. Saya agak bingung ya dengan banyak orang Kristen yang mereka Kristen, tapi hidupnya itu nggak seperti Kristen. Hidup mereka tidak beda jauh dengan orang dunia. Tuhan tidak sentral dalam hidup mereka, begitu ya. Mereka kadang-kadang datang ke gereja, ya seminggu sekali sudah bagus, ya kadang-kadang malah ya ada bolong-bolong, ya sering bolong dan lain sebagainya, ya. Dan mereka tidak menganggap ya Tuhan itu kayak spesial. Ya oke lah, mereka tahu Tuhan. Kadang mereka berdoa, ya. Alkitab kadang-kadang mereka buka, kadang mereka baca, tapi tidak menjadi sesuatu yang begitu sentral dalam hidup mereka. Mereka tidak memusatkan hidup mereka kepada Tuhan. Ya, mereka beranggapan saya memusatkan hidup pada hal lain, pada bisnis saya, pada pekerjaan saya. Dan kita tidak berkata bahwa fokus pada bisnis, pada segala macam itu hal yang buruk. Ya, sebagai seseorang, kalau Anda memang punya bisnis, Anda punya kerjaan, Anda bekerja, Anda profesional kah atau apakah, ya kita perlu berfokus pada hal itu pekerjaan kita, ya. Tapi berfokus pada hal itu tetap berpusatkan kepada Tuhan. Tetap kita libatkan Tuhan, tetap kita minta, tetap kita dekat pada Tuhan, tetap kita memberi kepada Tuhan, dan kita tetap berjalan dekat dengan Tuhan. Nah, ini penting sekali, saudara-saudara. Karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan di sini, ya, kepada Daud dan juga kepada kita kalau kita meminta kekuatan daripadanya. Oke, nah ayat 7 cukup menarik bahwa Daud mengangkat perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, ya. Perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer. Apakah maksudnya dipakai dalam peperangan? Kita tidak tahu juga. Emas bukanlah logam yang sangat keras. Jadi sebenarnya kalau dipakai untuk perisai itu kurang cocok, ya. Mungkin ini perisai dekoratif, ya. Perisai dekoratif, ya, untuk menunjukkan kehebatan dari seorang raja, kekayaan dia, dan lain sebagainya. Yang ketika Hadadezer kalah perang, ya tentu perisai-perisai ini jatuh ke tangan Daud, ya. Ya, bisa jadi perisai-perisai ini hanya dibawa secara seremonial, ya, atau semacam good luck charm pada waktu itu, ya, semacam jimat lah begitu, ya, yang akhirnya kalah, ya. Ya, namun itu semua dibawa oleh Daud ke Yerusalem. Oke, nanti kita akan lihat apa yang dipergunakan, ya, bagaimana Daud mempergunakan, ya, harta-harta yang dia rampas ini. Tapi kita baca lagi ayat 8. Ya, sampai dengan ayatnya yang ke-13 di sini, ya. Dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar Tou Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer Raja Zoba, maka ia mengutus Hadoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya. Karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa berbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa.
yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai anak Zeruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin, lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Oke, dan akhirnya kita temukan di sini kenapa Satu Tawarik mencatatkan semua peperangan-peperangan ini. Ya, karena penulis Tawarik tidak menceritakan setiap detil dari kehidupan Daud, saudara kasih Tuhan. Ada banyak yang tidak dicatat yang kita tahu dari Samuel. Dan memang penulis Tawarik yaitu Ezra atau teman-temannya, mereka tahu mereka punya kitab Tawarik. Jadi mereka sudah tahu juga ya apa yang tercatat di kitab Samuel. Tentang ada banyak hal di situ. Dan mereka memilih untuk tidak mencatat banyak lagi di antaranya karena toh sudah ada di kitab Samuel ya. Misalnya kisah tentang Batsheba sama sekali tidak dicatat ya, tentang pemberontakan Absalom tidak dicatat. Ada banyak hal yang tidak dicatat ya. Perlakuan Daud kepada Mephiboset segala macam itu tidak dicatat juga. Dan kenapa hal-hal ini yang ditekankan oleh penulis Tawarik? Mungkin ada sebagian orang bilang, wah ini berarti selektif, ini hanya untuk meninggi-ninggikan Daud saja. Sebenarnya bukan. Ya, sebenarnya bukan. Ya, ada tujuannya. Ingat bahwa Tawarik ditulis oleh para imam. Nah, fokus mereka ada pada bait suci. Ya, oleh karena itu banyak sekali hal dituliskan fokus pada bait suci. Termasuk pasal 16, pasal 17, dipindahkannya tabut, dan sebagainya. Dan pasal 18 di sini rupanya memperlihatkan bagaimana Daud mempersiapkan untuk pembangunan bait suci. Ya. Karena di pasal 17, Tuhan berkata pada Daud, kamu tidak akan membangun bait suci itu. Anakmu nanti akan membangunnya. Dan rupanya Daud tidak menjadi pahit, tidak menjadi kecil hati bahwa dia tidak diperbolehkan Tuhan untuk membangun bait suci, melainkan anaknya. Tetapi Daud ya akhirnya berfokus untuk mempersiapkan itu. Ya, kalau dia tidak bisa membangun bait suci, dia tetap akan bekerja bagi Tuhan untuk hal yang lain. Oh, saudara kasih Tuhan. Betapa indah sikap Daud di sini ya. Kadang-kadang ketika Tuhan berkata tidak kepada salah satu rencana kita, ada orang yang kayak ngambek sama Tuhan. Aduh, Tuhan sih tidak izinkan saya begini, tidak izinkan saya begitu. Ya. Wah, jadi akhirnya dia ngambek sama Tuhan. Ya. Padahal tidak, Tuhan mau kita bekerja dengan cara lain. Ya. Daud ketika dia bilang, kamu tidak boleh membangun rumah untuk Tuhan. Oh, nggak apa-apa. Anakku yang akan bangunnya. Tidak apa-apa, saya akan persiapkan. Dan Daud mempersiapkan dua hal, saudara. Yang satu adalah dia mempersiapkan keamanan, stabilitas yang diperlukan oleh anaknya untuk membangun bait suci. Ya. Ingat, membangun bait suci akan memakan uang yang sangat banyak. Diperlukan stabilitas politik, stabilitas negara. Tentu Salomo akan sulit membangun bait suci kalau misalnya dia harus berperang sana-sini, ya, kanan kiri dia berperang. Jadi Daud lakukan itu. Dia ciptakan stabilitas. Dia kalahkan dulu bangsa-bangsa sekelilingnya. Supaya anaknya nanti bisa dalam perdamaian dia membangun. Ya. Jadi dia satu mempersiapkan stabilitas politik, stabilitas nasional, lalu dua dia mempersiapkan bahan-bahan yang akan diperlukan oleh Salomo. Dan itu yang kita baca di sini. Ya, bagaimana dia ambil emas dari perisai emas Hadadezer, lalu dia ambil tembaga lagi dari kota-kota Hadadezer yang begitu banyak itu, yang katanya sampai tidak terhitung banyaknya. Ini dipersiapkan oleh Daud. Ya. Saya jadi ingat tentang suatu kisah yang saya pernah baca. Ini kisah real ya, tapi saya sudah lupa namanya. Katanya ada dulu seorang seorang Kristen yang mau menjadi hamba Tuhan. Dia mau menjadi misioneri. Dia mau pergi ke suatu kepulauan di situ untuk menginjil di sana, untuk menjadi misi di sana. Namun tidak lama sebelum dia harus berangkat, ya, ini waktu itu masih zaman abad 19 mungkin. Ketika dia mau berangkat di situ, dia kena kecelakaan. Dan dia patah kaki, saudara-saudara. Wow, dia patah kaki sampai kakinya harus diamputasi. Ya. Dan kakinya diamputasi, dia harus dia harus pakai kaki palsu lah istilahnya, ya, kaki palsu dari kayu, ya. Dan dia menjadi sangat-sangat pahit dengan Tuhan. Ya, dia ngambek, ya, dia cukup kecewa, dia marah, dia berkata, Tuhan, aku mau berangkat untuk memberitakan Injil, ya, kamu kok izinkan seperti ini, kok Tuhan bikin aku seperti ini ya, sampai kakiku patah dan perlu amputasi, ganti kaki palsu, jadi dia jalannya pincang dan lain sebagainya. Dan dia marah, akhirnya tidak jadi melayani Tuhan, saudara. Ya, dia menghabiskan hidupnya untuk hal-hal lain. Ya. Nah, akhirnya itu waktu masih muda dia. Lalu akhirnya dia
makin lama, makin dewasa, makin tua, akhirnya sudah lumayan tua, sudah kasih Tuhan, dan dia mulai kekecewaan dia mulai hilang, dan dia mulai teringat akan cinta masa mudanya, kasih mula-mulanya kepada Tuhan, ya. Dan akhirnya dia memutuskan, ya udahlah, saya akan kembali menjadi misioneri lagi. Nah, ini sesudah dia menghabiskan banyak tahun, ya, ngambek sama Tuhan. Akhirnya dia kembali mengajukan diri menjadi misi, akhirnya diutus lagi ke pulau yang sama yang tadinya dia mau pergi itu, yang tadinya dia mau pergi sebagai orang muda yang begitu semangat. Sekarang dia pergi sudah lumayan tua, dengan kesehatan yang sudah, ya, seperti orang tua lah, kakinya satu sudah pincang tadi dengan kaki kayu, ya. Dan dia sampai di sana, akhirnya dia berangkat, ya, dia berangkat. Nah, sampai ke pulau tujuannya itu, ternyata pulau itu pulau kanibal, saudara. Dan dia tidak lama kemudian ditangkap oleh orang kanibal itu, mereka mau makan dia. Mereka mau makan dia, tapi mereka mulai dari kakinya. Ya, dan ternyata mereka mulai dari kaki palsunya itu, kaki palsu dia yang terbuat dari kayu sebenarnya. Ya. Tapi ketika mereka mencoba untuk menggigit dan memotong kakinya, kok mereka temukan kok keras gitu, kok ini dari kayu, karena dari kayu, saudara. Dan karena itu mereka tidak jadi memakan dia, mereka bingung. Loh, lalu mereka mulai komunikasi dan semacam, akhirnya nggak jadi makan dia. Dan setelah akhirnya dia mendapatkan, ya, maksudnya jalan masuk lah ke orang-orang di sana dan stabil di sana, akhirnya dia kilas balik dan dia menangis, saudara. Dia menangis sama Tuhan, engkau sebenarnya mengizinkan kecelakaan itu untuk mempersiapkan aku, ya. Untuk mempersiapkan aku untuk memberitakan Injil di pulau ini. Sedangkan aku malah menghabiskan puluhan tahun marah dengan engkau, ngambek dengan engkau, ya. Ya karena aku merasa bahwa ya Tuhan tidak mengabulkan apa yang dia inginkan, ya. Saudara yang kasih Tuhan, betapa, ya, ini kisah yang saya pernah baca dan cukup menyentuh hati saya bahwa sungguh, ya, kadang-kadang Tuhan bilang enggak, kadang-kadang Tuhan bilang tidak, ya, kepada doa kita, kepada rencana kita, seperti Daud, ya. Tuhan bilang, Daud bilang, Tuhan, aku pengen bangun rumah bagimu, Tuhan, engkau pasti senang ini, ya. Ini hatiku yang paling mendalam. Tuhan bilang tidak. Nah, Daud bisa saja kayak kecewa, aduh, Tuhan, aku sudah mau persembahkan ini, aku sudah baik hati mau begini, malah Tuhan bilang tidak, Tuhan tolak, ya. Dan Daud bisa saja kecewa, tapi tidak. Ya, rupanya tidak. Dia memperlihatkan bagaimana dia benar-benar di sini, ya. Dia, oke, aku tidak bisa bangun, tapi aku akan persiapkan. Ya. Oke, dan dia ambil, ya, tembaga emas dari Hadadezer, lalu dia dapat juga upeti. Dia dapat upeti dari, katanya, Tou, Raja Hamat. Nah, ini juga daerah utara sana. Rupanya Hamat adalah negara kecil di situ yang sering berperang dengan Hadadezer, ya. Dan dia mungkin termotivasi oleh, ya, istilahnya, ya, mungkin gratitude, ya, ucapan syukur bahwa Daud sudah mengalahkan Hadadezer, dan juga mungkin dia takut bahwa Daud nanti akan serang dia. Akhirnya dia suruh anaknya, yaitu Hadoram, di situ untuk mengucapkan selamat, untuk kasih upeti, boleh dibilang di sini, ya. Dia bawa barang emas, perak, tembaga yang lalu Daud kumpulkan lagi untuk rumah Tuhan, ya. Jadi Daud tidak, ya, berambisi untuk menjadi sekaya-kayanya, tapi semua yang dia dapatkan dia berikan untuk Tuhan di sini, ya. Dan betapa sekali lagi ini menunjukkan hati untuk Tuhan. Ya, ketika Tuhan memberkati kita secara jasmani, saudara Tuhan, adakah kita seperti Daud atau kita seperti orang kaya yang bodoh yang bilang, waduh, hartaku makin bertambah, gimana nih? Saya akan bangun lumbung lagi. Ya, buat apa itu semua? Ya, Tuhan bilang tumpuklah harta di sorga. Ya, jadi kita memakai harta kita, uang kita untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk pekerjaan Tuhan, seperti Daud di sini. Dia mengkhususkan, ya, barang-barang ini. Lalu ada disinggung juga di ayat yang ke-11 bagaimana dia juga mengalahkan, ya, Edom. Ya, jadi ada disebut di ayat 11 Edom. Nah, Edom ini yang sebelah selatan. Tadi kan kita bicara ada ke sebelah timur, yaitu Moab, Amon, tapi Amon belum disebut, ya. Nanti baru sekilas disebut di sini. Amon nanti akan menjadi fokus di pasal 19. Ya, ada Amon, ya, ada Moab sebelah timur, Edom adalah selatan di sini, ya. Filistin di barat, ya, Amalek juga barat dan internal, malah agak di tengah gitu, ya. Ya, kemudian Syria di sebelah utara,
Ya, dan kemudian ada disinggung beberapa orang yang hebat di sini. Abisai ya, tentu Abisai adalah saudaranya Yoab. Dialah yang berperang ke sebelah selatan rupanya. Dia membawa orang-orang pasukan dan mengalahkan Edom 18.000. Ya, jadi mungkin Yoab ke sebelah lain, Abisai ke sebelah lain, ya. Dan mungkin negara-negara sekitar ini merasa terancam oleh eksistensi Daud ya sebagai raja Yehuda yang luar biasa. Digerakkan juga oleh iblis, mereka menyerang secara bertubi-tubi ya, dan ya tapi Daud mengalahkan mereka semua. Ya, dan sekali lagi di ayat yang ke-13 di situ konklusinya adalah Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Oke, lanjut lagi ayatnya yang ke-14 dan 17. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara, Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Sausa menjadi panitera, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kleti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Oke, ya jadi ada sedikit recap di sini ya, sedikit rangkuman tentang pemerintahan Daud. Bahwa Daud memerintah atas seluruh Israel, dia mendapatkan kemenangan, dia stabil di situ, dia mengalahkan musuh-musuhnya, dan dia menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsa. Ini adalah hal yang penting ya. Seorang raja ditaruh oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu fungsi pemerintah yang paling penting ya, untuk membalaskan murka Allah, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran ya, untuk menghukum pembuat kejahatan ya, bukan untuk berbuat jahat ya. Banyak orang jadi pemerintah berkuasa, dia sendiri melakukan kejahatan. Tidak demikian dengan Daud ya. Dia menegakkan keadilan kebenaran, maka Tuhan akan menegakkan dia. Oleh karena itu banyak pemerintah di dunia ini korup ya, memperkaya diri, menindas rakyat lain sebagainya ya. Ya, Tuhan tidak akan memberkati pemerintah seperti itu. Ya. Kemudian nama-nama orang disebut di sini, orang-orang yang membantu Daud ya, panglimanya Yoab, bendaharanya ya, imam-imamnya. Dan ini kembali memperlihatkan kepada kita bahwa diperlukan suatu tim yang hebat ya untuk melakukan pekerjaan seperti ini ya, diperlukan orang-orang yang membantu ya. Demikian juga hari ini ya. Dan ada banyak ya, misalnya seseorang ya, yang paling membantu dia tentu adalah pasangan ya. Setiap orang ada suatu perkataan bahwa behind every great man is a great woman katanya. Jadi di balik setiap laki-laki yang hebat adalah seorang perempuan yang hebat. Ya, dan itu benar bahwa seorang istri yang baik adalah harta yang tak ternilai sebenarnya. Harta yang tak ternilai ya. Saya dapatkan ini dalam hidup saya sendiri juga. Istri saya adalah penolong yang begitu tak ternilai gitu ya. Dan sangat besar membantu, dan saya yakin bahwa setiap ya orang-orang hebat ya yang kita baca di sejarah dan lain sebagainya, mereka didukung oleh istri-istri yang luar biasa. Tapi bukan hanya istri, kita bicara mengenai orang-orang lain ya, di dalam jemaat contohnya. Hari ini kita bicara jemaat ya. Bukan hanya diperlukan gembala, tapi perlu orang-orang yang membantu, perlu ada diaken, perlu ada aktivis ya. Perlu ada kadang-kadang orang-orang yang tidak punya jabatan, tapi dia adalah penggiat gereja, dia adalah orang yang begitu aktif dalam gereja, dia membantu dan lain sebagainya ya. Dan ini benar dalam segala aspek kehidupan ya. Oleh karena itu semuanya memainkan peran di sini. Terakhir ada disebut anak-anak Daud juga ya. Anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Ya, ini bisa positif, bisa negatif tentunya. Positif bahwa mereka mau produktif juga ya, membantu dalam berbagai hal ya. Tapi bisa menjadi negatif belakangan. Kita tahu memang tidak dicatat dalam Tawarik ya. Tapi ketika Daud jatuh dalam dosa dengan Batsheba dan akhirnya itu memberikan teladan yang buruk kepada keluarganya, ya, akhirnya anak-anaknya juga menjadi kacau di situ ya. Dan ada yang mempergunakan posisi mereka untuk hal-hal yang kurang baik. Oke, baik. Jadi sampai di sini saya rasa pembahasan kita Satu Tawarik pasal 18 bukan pasal yang terlalu panjang, namun kita bisa belajar banyak darinya. Ingat bahwa kita pun ada dalam peperangan rohani, dan musuh kita ya perlu kita taklukkan, dan kita perlu bukan saja berperang secara defensif, tapi kita perlu mengambil wilayah musuh. Kita perlu memenangkan orang-orang. Kita perlu mencapai ya tahapan-tahapan baru bagi Tuhan. Dan kita perlu bergantung pada Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada kita. Oke, saya Dr. Svensen Liao. Saya akan undur diri dulu. Ikuti terus pembahasan firman Tuhan dalam Mutiara Kebenaran ini. Berjemaat dengan setia, baca firman Tuhan dengan setia. Sampai jumpa. Maranatha.